Ya, pada saat ini kita akan mempelajari tentang kerugian fiskal atau kerugian fiskal itu sama dengan yang disebut dengan kerugian pajak. Nah, kemudian kita belajar mengenai etika praktik perpajakan dan setelah itu kita belajar mengenai tax planning uh, versus aggressive tax dan avoidance tax. Ya, dan kemudian, jadi apa itu kompensasi kerugian fiskal atau yang kita sebutkan dengan kerugian fiskal berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kompensasi kerugian fiskal merupakan sebuah skema untuk ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang mengalami kerugian dalam hal pembukuannya, di mana kompensasinya dapat dilakukan pada saat tahun berikutnya selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian umumnya suatu perusahaan mempunyai dua jenis perhitungan pada pada keuangannya, yaitu perhitungan komersil dan perhitungan fiskal, di mana dalam perhitungan fiskal akan lebih diperhitungkan kepada ke penyusunan laporan perpajakannya yang ada di SPT dan akan lebih mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari sisi perusahaan. Jadi perhitungan komersial itu adalah perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak atau yang disebut dengan self assessment. Kemudian fiskal itu mereka menghitungkan sesuai dengan laporan di SPT, ya. Nah, laporan di SPT-nya gimana, kemudian koreksi fiskalnya berapa, itu nanti diperhitungkan. Kemudian perhitungan fiskal ini berfungsi untuk segala informasi keuangan yang ada di suatu perusahaan, yang kemudian nantinya akan diberikan kepada otoritas pajak untuk tanda kepatuhan pajak perusahaan tersebut, di mana atas hasil perhitungan tersebut wajib pajak akan mengetahui apakah mengalami kerugian fiskal atau tidak. Jadi nanti setelah dilakukan perhitungan oleh pajak, ternyata benar mengalami kerugian fiskal, maka akan dapat diperhitungkan kompensasi kerugiannya. Jadi itu yang menjadi dasarnya. Tapi kalau memang setelah diperiksa oleh pajak tidak ada kompensasi atau tidak ada kerugian, maka secara otomatis tidak ada kerugian. Contohnya, PT Mega tahun 2005 menderita kerugian fiskal sebesar 1,2 miliar. Jadi, karena dia dirugi di 2015, maka dalam 5 tahun berikutnya PT Mega mencatatkan laba dengan rincian sebagai berikut. Di tahun 2015 kan rugi, di 2016 dia untung 100 juta, maka dapat dikompensasikan yang tadinya perusahaan mengalami untung 100 juta, harusnya bayar pajak dari 100 juta. Tapi karena masih ada kerugian tahun sebelumnya, maka dikompensasikan 100.000 menjadi rugi 1,1. Sisanya masih rugi ya tahun 2005. Kerugian tahun 2015 dikompensasikan. Jadi masih ada rugi fiskalnya 1,1. Kemudian laba di 2017 ada 50 juta. Kompensasikan lagi kerugian itu. Jadi kemudian sampai nanti 2020. Jika di 2020 labanya 800 juta, maka dia akan kompensasikan lagi sampai dia habis, tapi dengan batas 5 tahun. Kalau nanti ini kan di 2018 masih ada saldonya 1 miliar. Nanti 2019 itu ada 100, berarti 900 sisanya. Di 900 2020 berarti ada
sisanya 100. Nah, kalau sampai di situ, maka kompensasinya berakhir ya. Tidak ada lagi bisa dikompensasikan. Artinya kerugian itu tidak bisa dikompensasikan di tahun 2021. Dia hanya batasnya 5 tahun. Itu. Jadi itu ketentuannya. Kemudian etika praktik perpajakan. Definisinya adalah bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi atau transaksi perusahaan. Jadi etikanya bahwa praktiknya harus menggunakan catatan akuntansi perusahaan yang dikalkulasi dengan benar sesuai dengan transaksi. Tidak boleh menggunakan transaksi atau menambah-nambahin. Etikanya seperti itu ya. Tidak ada istilah nanti supaya untuk saya lebih kecil dipajak, jadi saya buatlah tambahan biaya. Tidak, tidak ada istilah seperti itu. Harus ikuti ketika perpajakan. Kemudian ikuti undang-undang. Nah, undang-undang mengisyaratkan harus dihitung, kalkulasikan. Maka itulah yang menjadi dasar. Ya, ke, itu mengenai etika. Kemudian ada tax planning. Tax planning ini peranannya adalah perusahaan yang memberikan atau membuat perencanaan dan strategi perpajakan dalam artian positif, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan, mulai dari penilaian, perhitungan, pencatatan ini. Itu dapat dilakukan dalam tax planning. Nah itu. Kemudian tujuan tax planning ini dasarnya. Ya, jadi tujuan pokoknya adalah mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi ingat secara legal dan bukan legal, ilegal. Jadi tax planning ini adalah legal uh, untuk melakukan penghematan pajak, ya, memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Jadi tidak harus ilegal ini perasaannya. Jadi itu dasarnya ya. Jadi jangan ada nanti tax avoidance. Tax avoidance itu berarti penghindaran pajak. Jadi agresif pajak juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan pelajari dan jelaskan secara detail di kelas. Nah, ini dulu pengantar untuk perpajakan kita pada hari ini, apa manajemen perpajakan ya.